Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Islam adalah agama yang komprehensif. Agama Islam tak hanya mengajarkan tentang ketauhidan, namun juga menuntut umatnya untuk selalu melangkah di jalan kebenaran. Salah satu yang menjadi kajian dalam kehidupan rumah tangga adalah hubungan seks. Hubungan seks bagi sepasang suami dan istri merupakan salah satu tujuan dalam ikatan pernikahan. Dengan hubungan tersebut, salah satu tujuan pernikahan dapat diusahakan untuk tercapai, yaitu memiliki keturunan. Di dalam Islam, hubungan seks ini juga dituntut berdasarkan ketentuan agama, termasuk diantaranya hukum oral seks di dalam Islam. Perkara hukum oral seks di dalam Islam ini masih diperdebatkan dan menghasilkan 3 pendapat. Pertama, haram. Golongan yang mengharamkan, mereka beralasan dengan najisnya madzi yang ada pada kemaluan baik laki atau wanita ketika sedang syahwat, yang jika tertelan maka itu haram. Tentang najis madzi, para ulama kita semua sepakat tidak berbeda pendapat. Dari Ali, dia berkata, "Saya adalah laki-laki yang mudah keluar madzi, maka aku perintah seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW lantaran posisiku sebagai mantu beliau." Maksudnya Ali malu bertanya sendiri. Maka orang itu bertanya, lalu Rasulullah menjawab, "Wudulah dan cucilah kemaluanmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 269. Hadis ini menunjukkan kenajisan madzi. Hanya saja tidaklah wajib mandi junub, melainkan hanya wudhu sebagai teks hadis tersebut. Oleh karena madzi adalah najis, maka ia haram tertelan, yang sangat mungkin terjadi ketika oral seks. Golongan yang kedua, makruh. Golongan yang memakruhkan, mereka beralasan bahwa oral seks belum tentu menelan madzi, melainkan hanya sekedar kena, baik karena dikecup atau dijilat. Mulut atau lidah yang terkena madzi tentunya sama saja dengan kemaluan suami yang menyentuh madzi istri ketika jima. Sebab ketika jima, otomatis madzi tersebut pasti mengenai kemaluan lawannya. Nah, jika itu boleh, lalu apa bedanya jika mengenai anggota tubuh lain, seperti mulut? Sama saja. Hanya saja, hal tersebut merusak muru'ah atau akhlak baik dan menjijikkan. Lagi pula, tidak sepantasnya mulut dan lidah yang senantiasa berzikir dan membaca Al-Quran digunakan untuk hal itu. Oleh karena itu, bagi mereka, hal tersebut adalah makruh, tidak sampai haram. Jangankan menjilat kemaluan, sebagian ulama ada yang memakruhkan melihat kemaluan istri seperti yang masyhur dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Namun, hadis-hadis larangan melihat kemaluan istri adalah dhaif, bahkan palsu, dan bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang justru membolehkannya. Golongan ketiga, dibolehkan. Golongan yang membolehkan, mereka beralasan bahwa suami bagi istri atau istri bagi suami adalah halal seluruhnya, kecuali dubur dan ketika haid. Sedangkan alasan-alasan pihak yang mengharapkan tertelannya madzi sudah dijawab, dan alasan pihak yang memakruhkan, merusak muru'ah dan menjijikkan pun bagi golongan ini tidak bisa diterima. Alasan merusak muru'ah, citra diri atau akhlak baik adalah alasan yang lemah. Sebab dahulu Umar bin Al-Khattab ketika dia menjima istrinya dari belakang, tapi bukan dari dubur, ternyata itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Umar radhiyallahu anhu merasa bersalah karena itu bukan kebiasaannya dan bukan kebiasaan kaumnya. Sebagaimana oral seks hari ini bukanlah kebiasaan orang timur, melainkan kebiasaan orang barat. Namun demikian, tidak ada satupun riwayat yang berindikasi mencela Umar dalam hal ini, yang ada justru sebaliknya. Alasan menjijikan juga alasan yang lemah, sebab jijik atau tidak sifatnya sangat relatif dan personality atau pribadi. Tidak sama pada masing-masing orang.
Bila ada orang yang merasa jijik dengan kulit ayam, tidak berarti kulit ayam adalah haram atau makruh. Khalid bin Walid pernah makan dab, mirip biawak, di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak dilarang oleh Rasulullah, walaupun dia tidak suka. Walau itu menjijikan, karena makan dab bukanlah kebiasaan manusia di daerah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang membolehkan juga beralasan pada ayat Al-Baqarah 223. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. An-nasyi'tum, bagaimana saja kamu kehendaki, hanya berlaku pada kubul atau kemaluan, bukan pada dubur. Pendapat ulama terdahulu. Imam Al-Qartubi, seorang ulama tafsir mazhab Maliki, berkata, telah berkata asbab dari golongan ulama kami, Maliki, boleh bagi suami menjilat kemaluan istrinya dengan lidahnya. Imam Al-Qartubi, Jami' lil Akmil Quran, juz 12, halaman 222. Imam Al-Hattab rahimahullah berkata, diriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia berkata, tidak apa-apa melihat kemaluan istri ketika jima. Dia menambahkan dalam riwayat lain, dan dia menjilatnya dengan lidahnya, dan ini merupakan penekanan atas kebolehannya, namun tidak demikian pada kenyataannya. Mawahib Al-Jalil 5/23, cetakan edisi khusus 2003 Masehi, 1423 Hijriah, Dar Alim Al-Kutub. Imam Ibnu Rusyid rahimahullah mengatakan dalam Ahlul Shima tentang pertanyaan seorang suami yang melihat kemaluan istrinya ketika jima, dia berkata, ya boleh, dan dia menjilatnya. Para ulama Syafi'iyah pun membolehkan. Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah mengatakan, dibolehkan bagi suami semua bentuk bersenang-senang terhadap istrinya, kecuali pada duburnya, walaupun menjilat klitoris istrinya. Fathul Mu'in 3/340, Darul Fikri. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullah menjelaskan kalimat di atas, yaitu walau dia bersenang-senang dengan menjilat klitorisnya, maka itu boleh. I'anatut Talibin 3/340, Darul Fikri. Sementara pandangan kalangan Hambaliyah disebutkan Imam Al-Buhuti rahimahullah berkata, Al-Qadi boleh mencium kemaluan istri sebelum jima dan dimakruhkan menciumnya setelah jima. Kasyaf Al-Kina 1/2, Darul Fikri. Pandangan Syekh Al-Alamah Yusuf Al-Qaradawi hafizallah, beliau berkata, di dalam masyarakat seperti Amerika dan masyarakat barat lainnya, terdapat tradisi dan kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami istri yang berbeda dengan kebiasaan kita, seperti bertelanjang bulat, suami melihat kemaluan istri, atau istri mempermainkan kemaluan suami, atau mengecup kemaluan suami, dan sebagainya, yang apabila telah menjadi biasa, menjadi tidak menarik dan membangkitkan syahwat lagi, sehingga memerlukan cara-cara lain yang kadang hati kita tidak menyetujuinya. Ini merupakan satu persoalan dan mengharamkannya atas nama agama juga merupakan persoalan lain lagi, dan tidak boleh sesuatu diharamkan kecuali jika ditemukan nas teks agama yang syahih dari Al-Quran atau As-Sunnah yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas, maka pada dasarnya adalah boleh. Wallahu a'lam bishawab.